pemirsa, penonton setia, pengunjung setia Selfie Yemo Channel. Kali ini saya mau membahas tentang mimik, intonasi, redaksi bahasa, pilihan kata yang terjadi di dua video yang berbeda dan di dua situasi yang berbeda terkait dengan klarifikasi yang dibuat oleh anak kedua dari almarhum Bapak Bangsa West Papua, yaitu Bapak Philip Yakob Samuel Karma. Terkait dengan video itu saya ingin bahas perbedaan-perbedaan, keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dua video dan di dua momen yang berbeda. Oke, jadi kita akan simak dulu video pertama. Kita lihat bahasa, gaya, mimik dan tekanan yang terjadi saat video dan klarifikasi itu dibuat. Ini videonya. Bapak Ibu, jenazah akan keluar, kita akan lihat sebentar di sini saja. Itu pun dibuka setengah. Harap tidak ada yang klarifikasi minta untuk dibuka penuh dan sebagainya. Tidak, kita menghormati jenazah ya. Menghormati jenazah almarhum dibuka setengah. Kemudian kita semua bisa melihat, memberi penghormatan terakhir. Soal pemeriksaan tadi di dalam, anak kandung akan klarifikasi kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Kakak Philip. Baik, terima kasih teman-teman semua. Yang mengetahui Bapak sebagai seorang tokoh Papua, tokoh politik Papua. Amin. Hari ini saya berduka, saya sedih sekali karena Bapak kita sudah meninggalkan kita semua. Kali ini tadi saya sudah ikut dalam visum luar dan memang berdasarkan visum luar jelas bahwa Bapak meninggal karena tenggelam atau pada saat itu menyelam sehingga terdampar di BSG. Lalu ada saksi juga dari keluarga juga menyatakan bahwa ketemu dengan Bapak pada Minggu pagi dan sempat berenang bersama-sama, tetapi Bapak tidak ikut pulang siang hari karena mampir di keluarga juga di Deplat, lalu menunggu air. Awalnya mau pagi mau menyelam, tetapi air naik, jadi menunggu sampai air turun. Akhirnya keluarga pulang sendiri tanpa Bapak dan kita ketemu pada pagi hari ini. Tadi pagi saya baru ditelepon, diberitahukan bahwa segera ke BSG, dan saya sampai di BSG, saya menemukan Bapak sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan saya harap semua teman-teman, kami mau yang terbaik bagi Bapak. Jadi mari kita merelakan Bapak semua. Tidak ada lagi isu-isu atau hoax-hoax yang beredar karena ini murni Bapak kecelakaan. Jadi saya mohon bantuan teman-teman semua untuk menyampaikan teman-teman yang lain bahwa tidak perlu ada kekerasan atau isu-isu mau apa, demo atau segala macam, kumpul massa dan sebagainya. Tidak perlu, kita sama-sama mendoakan Bapak. Oke, jadi kita lihat di situ dan mulai dari mimiknya kita lihat sepertinya ada tekanan ya, dari matanya, kemudian dari gaya bicaranya kita lihat sepertinya ada tekanan yang terjadi ketika ada di rumah sakit Bayangkara. Kemudian dari kata-kata yang diucapkan itu seperti sesuatu yang terkonsep, bukan lahir dari dirinya sendiri, yang dikonsep, yang diatur oleh pihak-pihak tertentu, pihak lain, sehingga dia akan bicara, alurnya sudah diatur, sehingga kita bisa lihat seperti itu pembicaraannya. Hal kedua, kenapa mimiknya bisa seperti itu? Karena ada di dalam tekanan-tekanan tertentu oleh pihak lain. Kita tidak tahu tekanannya dari mana, tetapi bisa terlihat ya, bisa terlihat. Itu video yang pertama terjadi ketika pagi hari warga sekitar BSG menemukan jenazah atau jasad dari almarhum Bapak Bangsa West Papua terdampar bukan di bibir mulut pantai, kemudian bukan juga di atas air di laut,
tetapi terletak ya dengan rapinya di pasir. Ya, kita lihat itu hal yang janggal sekali yang kita bisa lihat ya. Jadi setelah itu pergi ke rumah sakit, kami tidak tahu apakah ada settingan atau ada apapun, kami tidak tahu, tapi kita lihat video itu. Bisa lihat seperti itu bahwa ada tekanan, redaksi kata yang dikeluarkan sepertinya terkonsep dan dia hanya bicara saja di depan. Oke, itu. Kemudian kita simak video berikut adalah video yang lahir, video klarifikasi yang lahir 1 hari setelah bangsa Papua semua hadir dan dia merasa bahwa ada kekuatan baru yang lahir. Kekuatan yang tadi ada tekanan dan lain itu sudah sirna sepertinya. Dan ini videonya. Pemuka sudah tidak bisa dikenali dan saya sayang Bapak. Saya tidak mau orang sebarkan Bapak punya foto-foto yang sudah mentah, sudah ini. Saya tidak mau. Saya mau Bapak tetap ganteng, Bapak tetap pahlawan Papua yang luar biasa, yang selalu tersenyum. Saya tidak mau jadi cacat. Saya tidak mau orang sebar-sebarkan begitu. Saya tidak mau. Jadi saya tidak mau. Jadi saya dampingi Bapak sampai dilakukan. Saya tidak lepaskan Bapak. Mungkin itu saja kesaksian dari saya, dan saya mengklarifikasi bahwa saya bukan saksi langsung yang melihat. Dan nama saya Andrevina, bukan Audrey. Saya tidak melihat langsung Bapak benar-benar turun ke dalam PSG dan lain sebagainya, saya tidak melihat. Jadi ini saya kembalikan lagi ke rakyat Papua. Apabila rakyat Papua merasa tidak puas, silakan selidiki penyelidikan. Oke, jadi video kedua itu sangat beda sekali ya. Lihat bagaimana setelah 1 hari lewat, bagaimana dilihat peristiwa dari arak-arakan oleh KMPB, PRP, dan pergerakan-pergerakan lain. Anak kedua dari Bapak almarhum merasa kuat, dan kata-kata yang keluar tuh kita bisa lihat beda sekali dengan video pertama tadi. Kemudian dari intonasi bahasa yang dia sampaikan, kemudian dari mimik wajah yang tergambar itu beda sekali dengan video pertama. Nah, itu artinya bahwa ada kejanggalan, ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang misteri di balik kematian dari Bapak Philip Karma. Karena kita lihat dari pemimpin-pemimpin bangsa Papua ya, pemimpin perjuangan bangsa Papua di sebelum-sebelumnya mengalami peristiwa-peristiwa misterius sama seperti Pak Clemens Up, bagaimana dibunuh di Pantai Pasir 2, kemudian kita lari lagi ke Teis Iloai, dibunuh di Skyland dan dibuang di Skou, ditemukan di sana. Dan banyak tokoh-tokoh lain juga yang serupa dengan kematian dari Bapak Philip Karma. Itu artinya bahwa waktu pertama kali kami lihat video klarifikasi oleh putri kedua dari almarhum, secara hati nurani rakyat Papua menyatakan bahwa itu bukan kematian murni. Terima kasih kepada keluarga karena sudah berikan kepercayaan kepada rakyat Papua untuk menguji kembali, menyelidiki atas kasus kematian yang terjadi atau bangsa West Papua. Karma bukan hanya milik keluarga tetapi dia milik bangsa Papua. Karena itu bangsa Papua belum menerima kematian itu murni kecelakaan dan akan dilakukan penyelidikan secara independen dan akan diumumkan kemudian. Hingga Dewan Adat Papua bersama dengan koalisi-koalisi kemanusiaan telah meminta izin kepada keluarga untuk melakukan penyelidikan secara independen. Semoga kebenaran yang berjalan mungkin lambat tetapi dia akan terbit pada waktunya, akan memancarkan kebenaran atas misteri kematian dari almarhum Bapak Philip Karma. Mari semua rakyat Papua, seperti kita mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir, kita juga mencari keadilan untuk beliau. Dan pemirsa setia penonton dari channel ini, saya ucapkan mari kita berdoa buat semua yang akan bekerja mencari kebenaran, fakta-fakta, keadilan untuk Bapak Philip Karma. Hidup Bapak Philip Karma, hidup bangsa Papua. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.